Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kiki. Kita sudah 2 minggu nih nggak ketemu. Alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu lagi. Nah, sahabat pendengar ngobrol sama Ibu, perkenalkan saya Kiki Komala. Saya insya Allah mulai episode kali ini akan menemani Ibu Isti. Selamat malam Ibu Isti. Selamat malam Mbak Kiki, apa kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita kedatangan tamu. Tamu ini spesial banget, yaitu Mas Taufik. Mas Taufik ini salah satu blogger otomotif ternama di Indonesia. Waduh, ternama. Namanya TMC Blog. Nah, selamat malam Mas Taufik. Selamat malam Mas Taufik. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Kiki, Bu Isti. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Bu Isti, kita kan udah masuk bulan Agustus nih, sudah pertengahan bulan Agustus, sebentar lagi kita masuk yang namanya 17-an. Ini setiap tahun pasti ditunggu, karena anak-anak biasanya udah mau lomba-lomba, yang teringat itu tuh, lomba-lomba 17-an, pokoknya itu hype-nya adalah perayaan yang setahun sekali dan ditunggu nih, untuk anak-anak ya, terutama. Nah, sebenarnya sebagai orang tua ini mungkin jadi kelupaan untuk mengenalkan sendiri arti benar-benar 17 Agustus itu apa. Jangan-jangan yang tertanam di benak mereka 17 Agustus adalah lomba makan kerupuk gitu. Atau bisa jadi lomba balap karung, kado, hadiah. Jangan-jangan kita sebagai orang tua jadi miss tuh arti sesungguhnya. Gimana? Ya Mbak Kiki, memang kita tuh sebagai orang tua harusnya mulai mengenalkan ya bahwa mereka itu lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia, kemudian makan makanan yang dari tanah Indonesia. Bahkan mungkin kita juga harus menanamkan rasa cinta Indonesia. Lah, kebetulan nih malam ini Mas Taufik ada di sini. Mas Taufik selain blogger juga seorang ayah. Mas Taufik bisa bagi pengalaman ke kita bagaimana caranya Mas Taufik mengenalkan rasa cinta Indonesia pada anak-anak. Bagi saya sih pada dasarnya memang lebih mengenalkan sebenarnya seperti apa sih sejarah berdirinya negara ini ya. Mereka tuh kan taunya Indonesia itu kan sekarang ini seperti ini gitu ya. Kayak misalkan pada saat kita ajak ke Jakarta atau ke daerah-daerah lain bentuknya seperti ini. Namun mereka tuh kadang-kadang Pak seperti apa sih sebenarnya sejarah berjalannya negeri ini. Dan saya sendiri sih sebenarnya coba menjalankan suatu cara gitu yang untuk sementara ini saya rasakan sebelumnya itu berhasil di saya sendiri gitu, seperti itu. Karena saya sendiri pada dasarnya dulu sama orang tua saya tuh nggak terlalu dikenalkan seperti itu. Saya mempelajari sejarah melalui buku, film, dan itu tuh menurut saya tuh jadi kayak textbooks banget gitu ya. Sementara anak-anak zaman sekarang itu butuh experience gitu kalau menurut saya. Entah bener apa enggak, cuman kalau dari experience mereka tahu, mereka jadi kayak yang merasakan sebenarnya apa sih sejarah yang terjadi gitu ya. Dan saya mencobanya tuh nggak sesuatu yang jauh-jauh, paling mudah itu berada di sekitar saya sendiri, di sekitar keluarga. Kebetulan kami kan tinggalnya di Bogor gitu ya. Di beberapa tempat tuh kadang-kadang kalau kita tidak tahu sebenarnya sejarah tempat-tempat tersebut. Yang menarik salah satu contohnya aja, nama jalan tersebut Jalan Kapten Musiat. Saya selalu bilang, kenapa jalan ini dinamakan Jalan Kapten Musiat? Terlepas di situ ada satu patung di Taman Adi Irma Suryani itu yang Taman Topi. Mereka kadang-kadang mungkin tuh hanya patung aja, seperti kayak patung Jenderal Sudirman. Di seberangnya kan ada Toserba Matahari, di sampingnya itu ada rel, dari situ ada satu museum namanya Museum Pergerakan Kemerdekaan khusus di Kota Bogor. Ternyata di samping Toserba Matahari yang ada rel keretanya itu terjadi pertempuran, dan disitulah tempat sang Kapten Musiat itu gugur. Dan itu tuh nggak banyak orang tahu. Jadi kalau saya sendiri kalau ngelewat situ tuh persis melihat diorama kan kelihatan tuh di Kapten Musiat gugur ketembaknya di daerah situ, persis di rel kereta tersebut. Jadi kalau saya sendiri yang lewat situ tuh kayak ada sedikit perasaan yang nggak biasa, maksud itulah tuh salah satu pahlawan negara ini gitu. Dan itu tuh anak-anak sekarang tuh nggak banyak yang tahu tempat-tempat seperti itu. Terus melihat beberapa, mungkin salah satunya adalah datang ke museum untuk bisa mengetahui. Dan memang museum di tempat daerah berada itu merupakan salah satu spot yang paling bisa detail menceritakan apa yang terjadi di daerah tersebut. Dan lagi-lagi itu hanyalah sebuah contoh aja mengenai apa yang biasa bawa sama anak-anak, mengenai mengajarkan mereka atau memperlihatkan. Sebenarnya sih lebih ke memperlihatkan mereka
bagaimana sebenarnya sejarah negara ini terbentuk sampai sekarang. Yang menurut saya sih memang tidak terlalu mudah gitu ya. Saya sendiri baru sampai situ, jujur saya belum sampai mengajarkan kayak misalkan bagaimana peristiwa tahun berapa ya, tahun 66 di mana di daerah misalkan di samping Istana Bogor itu begitu ramai. Kalau orang-orang yang mau membayangkan itu bisa menggugah perasaan mereka bahwa ini benar-benar negara saya gitu loh, yang saya harus bela gitu dan saya harus banggakan. Setelah itu, setelah experience diberikan dan basic knowledge-nya diketahui sama mereka sendiri, perasaan itu hadir sendiri. Jadi itu Bu Isti dan Oke Pak, tadi kan jadi menekankan ke anak-anak itu kan nomor satu itu experience kan. Nah, jadi dari situ biar dapat nasionalismenya gitu ya Pak. Nah, cuman kalau soal kenegaraan atau sejarah gitu ada kesulitan nggak sih Pak? Terus caranya gimana Pak? Ya untuk menghadapi kesulitan itu? Ya level dari informasinya sebenarnya ya. Karena saya menggunakan metodenya seperti itu, experience, saya baru mau menunjukkan ke mereka itu kalau sudah masuk ke levelnya mereka, artinya mereka sudah tahu duluan beberapa basic knowledge-nya mengenai apa yang mau saya informasikan. Jadi kalau misalkan sesuatu yang belum mereka ketahui, kadang-kadang itu juga jadi agak sulit karena butuh penjelasan yang lebih dalam gitu kan. Kayak misalkan tiba-tiba saya ceritain tentang apa yang terjadi tahun 66 di daerah situ kan, itu kalau kalian nggak masuk dalam sebuah pelajaran kadang-kadang agak susah. Beberapa hal-hal yang simpel-simpel aja kalau di Bogor tuh banyak banget sih spot-spot yang bisa diinformasikan ke situ ya. Selain juga menghadirkan anak ke ya minimal ke kota-kota yang bersebelahan ya dengan tempat kita tinggal gitu, kayak misalkan ke Jakarta atau misalkan kalau lagi ke Bandung saya menjelaskan kayak misalkan titik 0 km yang ada di dekat Kali Cikapundung yang di dekat Sapoy Homan kalau nggak salah ya Bu. Itu kan sebenarnya kalau cuman kita ngelewatin doang kan biasa gitu. Tapi kalau kita bilangin anak-anak tahu nggak apa yang terjadi di sini di Bandung di titik kilometer. Dia waktu itu Bandung belum jadi kota, dia bilang ini akan jadi kota. Saya ceritakan bahwa sejarah Bandung ini bermula dari sini. Kota Bandung yang segitu besar itu bermula dari titik 0 yang ditunjuk. Saya lupa yang nunjuk itu siapa, apakah itu dari India Belanda atau pejabat lokal di daerah Pasundan, saya lupa. Ya memang sih pada saat lewat itu saya jadi mulai baca-baca juga referensinya kayak gimana, baru diceritakan ke anak-anak. Saya merasa berhasil buat saya sendiri untuk bisa lebih tahu gitu ya, metode tersebut saya lakukan ke anak-anak gitu ya, dengan harapan feeling itu tuh hadir ke mereka juga dan mereka juga bisa meneruskan ke anak-anak mereka nanti. Terima kasih Mas Taufik. Bu Isti belum ngomong ini. Kalau menurut Bu Isti sendiri gimana Bu? Untuk menanamkan cinta ke Indonesianya kepada anak-anak Ibu. Benar yang dikatakan oleh Mas Taufik tadi. Jadi saya setuju banget. Jadi sebenarnya kalau saya tuh ada 3. Jadi satu adalah mengenalkan dengan experience. Tentu saja di sini kita menggunakan panca indera kita. Jadi Mas Taufik tadi sebenarnya sudah memberikan contoh, saja merangkum sedikit nih. Jadi panca indera kita kan kita punya mata, punya mulut, punya telinga, punya lidah, punya semua perasa. Jadi pada waktu kita menggunakan panca indera itu untuk bisa menikmati atau mengerti apa-apa yang ada di Indonesia ini. Jadi misalnya dengan mata kita bisa melihat film, di mana di sana film-film itu ada yang menceritakan mengenai indahnya Indonesia maupun perjuangan Indonesia. Selain itu juga lidah kita mengenalkan kuliner Indonesia. Kemudian kita dengan telinga seperti mendengarkan musik-musik asli Indonesia dan juga musik-musik lain tradisional Indonesia ataupun lagu-lagu wajib, lagu-lagu nasional dan lain-lain. Secara keseluruhan panca indera ini seperti Mas Taufik tadi dikemas dan experience, kita bisa pergi mengunjungi museum, kemudian mengenalkan ceritanya dengan bahasa tentu saja yang sesuai dengan bahasa anak-anak. Atau kita juga bisa berkunjung ke suatu tempat, kita mengenalkan baik budayanya, kemudian makanannya, juga cerita sejarah yang ada di sana, Mas Taufik tadi. Kemudian yang kedua adalah role model. Orang tua harus menjadi contoh. Jadi di rumah misalnya juga disajikan makanan Indonesia. Kemudian orang tua juga cinta terhadap buatan Indonesia. Jadi misalnya kita cinta terhadap batik atau apa. Jadi orang tua juga menunjukkan bahwa mereka juga cinta Indonesia. Tidak hanya sekedar menyuruh atau memberikan informasi saja, tetapi juga melakukan
perilaku-perilaku yang menunjukkan cinta Indonesia. Dan yang ketiga, tentunya harus konsisten. Konsisten ini bukan berarti kita tidak mengenalkan budaya luar loh ya. Kita di sini tetap mengenalkan budaya dari luar negeri, makanan dari luar negeri, dan lain-lain. Tetapi kita juga harus menyeimbangkan dengan budaya, makanan, dan semua hal tentang Indonesia. Karena apapun sebenarnya, dengan seimbang mereka akan tahu bahwa wawasan itu tetap berjalan. Jadi tidak ada anggapan bahwa cinta Indonesia itu kuno, enggak, tetapi mereka harus seimbang karena sekarang ini kalau kita lihat musik-musik pun kan sekarang ini diremix dengan ala musik sekarang. Kira-kira demikian Mbak Kiki. Oke, terima kasih Pak Mas Taufik, Bu Isti. Jadi kalau kita rangkum, satu, ajarin anak-anak lewat experience langsung, karena anak-anak akan lebih mudah menyerap sesuatu yang dialami langsung, yaitu berupa experience-nya, ke tempat bersejarah, ke museum, terus levelnya. Jadi misalnya anaknya udah punya basic pengetahuan apa di sekolah, jadi kita kenalkan lewat mata, lidah, sama telinga. Nah, lalu juga melalui role model, dan juga harus konsisten. Sahabat-sahabat, terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih Mas Taufik untuk waktunya dan ceritanya. Terima kasih Bu Isti. Buat pendengar lainnya, jika ada pertanyaan, langsung boleh tulis di komen di bawah. Lalu jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman sekalian. Sampai sini episode Ngobrol Bersama Ibu. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.